Hai, saya Rio. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pasar modal. Sebagai informasi tambahan, untuk kontak dalam bentuk teks atau foto ada di Instagram saya, yaitu Rio Fadli. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman agar saya terus berkarya di channel ini. Pasar modal. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasar modal ya. Yang mana pasar modal ini mempunyai landasan hukum, yaitu di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Nanti ini bisa teman-teman download sendiri ya, bisa searching aja di Google. Nanti ini teman-teman bisa download. Oke, next. Dan pada kesempatan kali ini kita lebih banyak membahas tentang pengertian-pengertian dulu teman-teman. Agar apa? Agar kita harus clear dulu terkait dengan definisi, terkait dengan pengertian gitu kan. Sehingga nanti ketika pada materi berikutnya kita lebih nyambung ngomongnya. Ingat, ini akan mempermudah teman-teman untuk melihat langsung contohnya seperti apa. Karena kan materi ini sangat dasar sekali teman-teman, sangat basic ya. Yang mana misalkan kalau seandainya video ini untuk orang awam, bahkan dia harus harapannya bisa mengerti karena dia langsung dapat pengertiannya, langsung dapat contohnya seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kan pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berikut adalah salah satu contoh wujud dari pasar modal. Jadi ini adalah salah satu teman-teman ya, salah satu contoh wujud dari pasar modal. Jadi kalau teman-teman ingin melihat pasar modal itu seperti apa, salah satu bentuknya itu adalah seperti ini ya. Transaksi perdagangan saham itu salah satu bentuk daripada pasar modal itu sendiri. Sementara definisi dari pasar modal itu kan luas teman-teman. Penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi sangat luas cakupannya. Nah, ini saya beri contohnya aja sehingga ketika teman-teman mendengar pasar modal ya, teman-teman sudah tergambar langsung gambarannya seperti apa gitu. Ya, jadi pasar modal itu salah satu bentuk contohnya itu adalah seperti perdagangan saham gitu ya. Oke, next. Bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX. Oke. Nah, jadi bursa efek itu adalah sebagai penyelenggara, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana yang mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Jadi karena kita tinggalnya di Indonesia, maka bursa efek ini namanya adalah di Indonesia Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau IDX, teman-teman. Ini contohnya, bentuknya itu seperti ini, ya. IDX inilah yang akan nanti mengatur, ya ibarat kata sebagai panitia utamanya, ya. Panitia utama terkait dengan pasar modal itu adalah IDX, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bentuknya itu seperti ini. Contohnya nanti bisa dikunjungin situsnya idx.co.id. Oke, paham ya teman-teman? Next. Efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Berikut adalah salah satu contoh dari efek, yaitu efek saham. Ya, ini ada kode saham. Nah, saham ini bagian daripada efek. Ya, kalau efek itu adalah judul besarnya, maka saham ini bagian daripada efek. Ya, kembali kepada pengertiannya tadi, bahwasanya ada beberapa item daripada efek, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman, paham ya? Ini contohnya. Oke, next. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau IPO atau Initial Public Offering. IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. Adalah penjualan umum pertama saham sebuah perusahaan kepada investor atau masyarakat umum untuk pertama kalinya. Berikut adalah contoh dari emiten. Oke, jadi emiten itu adalah lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan saham itu sendiri teman-teman ya. Jadi kalau efek itu adalah sahamnya, emiten itu adalah perusahaannya gitu. Yang mana setiap kali perusahaan ingin yang go public dan ingin mengeluarkan saham gitu, dia harus melewati proses IPO teman-teman. Itu adalah proses pertama sekali saham itu diperdagangkan kepada umum gitu ya. Oke, next. Sekuritas.
Anggota bursa efek atau perusahaan sekuritas adalah perantara pedagang efek atau broker dealer yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Berikut adalah contoh dari perusahaan sekuritas. Ini teman-teman bisa melihat ada beberapa sekuritas ya. Jadi sekuritas ini adalah sebagai perantara perdagangan efek teman-teman. Jadi kalau kita ingin melakukan transaksi itu, kita melakukan transaksinya itu adalah di sekuritas ya, di anggota bursa efek atau sekuritas. Kita melakukannya di situ. Kita melakukan jual, kita melakukan beli, semuanya di situ. Sementara IDX itu lebih kepada seperti regulasinya teman-teman, sebagai dia yang akan mengontrol daripada sekuritas ini sendiri. Makanya sekuritas itu disebut dengan anggota bursa efek gitu teman-teman ya. Jadi semuanya diatur oleh IDX. Perdagangan yang kita lakukan itu adanya di sekuritas. Oke, paham ya teman-teman? Jadi pengertian langsung contoh saya kasih. Jadi teman-teman yang awam, yang pemula langsung dapat gambarannya seperti itu. Oke, next. Peran dan fungsi pasar modal. Pasar modal mempunyai peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu satu, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi atau penambahan modal kerja dan lain-lain. Dua, menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dari risiko masing-masing instrumen. Jadi peran dan fungsi pasar modal ini ada dua teman-teman ya. Itu baik untuk perusahaan itu sendiri maupun kepada masyarakatnya. Jadi dikatakan pasar modal itu kan sebenarnya perusahaan itu kan dia membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi, maka dia melakukan go public untuk mengeluarkan saham gitu kan. Dia memperjualbelikan saham gitu. Nah, kita sebagai masyarakat akan berinvestasi pada saham di perusahaan tersebut gitu kan, sehingga pasar modal itu mendapatkan dua buah keuntungan baik dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi perusahaannya. Perusahaannya mendapatkan modal dan kita sebagai masyarakat mendapatkan hasil daripada investasi kita kepada saham di perusahaan tersebut, sehingga harapannya yang mana perusahaan tersebut dapat menggunakan modal tersebut untuk melakukan ekspansi bisnisnya yang diharapkan dapat mempertumbuh kinerja daripada perusahaan tersebut. Oke, next. Produk pasar modal. Berikut adalah beberapa jenis produk pasar modal. 1. Saham, 2. Obligasi, 3. Reksadana, dan 4. Produk derivatif lainnya. Pada materi berikutnya kita akan bahas produk pasar modal satu persatu. Oke, jadi beberapa produk dari pasar modal itu terkait dengan saham, obligasi, reksadana, dan produk derivatif lainnya. Namun yang paling umum itu kan saham teman-teman. Jadi kita akan lebih cenderung banyak membahas tentang saham nantinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Karena yang paling umum itu yang digunakan saham, maka kita akan menggunakan saham. Oke, next. Oke, demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ingin melihat situs-situsnya tadi yang sudah saya berikan contohnya, teman-teman langsung bisa mengunjungi situs-situs yang sudah saya berikan di atas. Oke, demikian dulu video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Silahkan komen di kolom komentar materi apa lagi yang akan saya bahas. Saya undur diri, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.